kami akan mempresentasikan tentang peradilan umum. Di sini saya akan menjelaskan tentang peradilan umum dan pengadilan tinggi. Peradilan umum merupakan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Peradilan umum adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat mencari keadilan pada umumnya pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 1964. Jadi peradilan umum terbagi menjadi dua, pengadilan tinggi dan pengadilan negeri. Akan tetapi di sini saya akan menjelaskan tentang pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi merupakan pengadilan di tingkat banding untuk memeriksa perkara pidana dan telah diputuskan oleh pengadilan negeri. Kedudukan pengadilan tinggi berada di wilayah daerah provinsi. Pengadilan tinggi memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut. Pertama, mengadili perkara pidana dan pidana di tingkat banding. Dua, mengadili tingkat pertama dan akhir sengketa. Wewenang mengadili antara pengadilan negeri di daerah umumnya. Tiga, memberikan keterangan pertimbangan dan nasihat tentang umum kepada instansi pemerintah daerahnya apabila diminta. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengadilan negeri dan menjelaskan salah satu contoh kasus yang diangkat di pengadilan negeri. Pengadilan negeri adalah suatu pengadilan yang sehari-hari memeriksa dan memutuskan pekerjaan pidana dan perdata. Pengadilan negeri kedudukan di ibu kota, kabupaten kota dengan daerah hukum meliputi wilayah kabupaten kota. Pengadilan khusus lainnya spesial misalnya pengadilan hubungan industri PHI, pengadilan tindakan pidana korupsi Tipikor, pengadilan ekonomi, pengadilan pajak, pengadilan lalu lintas jalan dan pengadilan anak. Akan menjelaskan tentang tugas dan wewenang peradilan umum, di mana peradilan umum memiliki tugas dan wewenang yang mencakup sebagai berikut. Yang pertama, penyelesaian sengketa, di mana mereka memiliki tugas untuk menyelesaikan sengketa antara individu, perusahaan, atau yang lain dalam masyarakat. Yang kedua, penegakan hukum. Peradilan umum memiliki wewenang untuk menegakkan hukum yang berlaku dalam suatu jurisdiksi dan hukum pelanggar. Ya, pengadilan dan putusan. Mereka berwenang untuk mengadili kasus yang diajukan, mendengarkan argumen dari pihak-pihak yang terlibat dan mengeluarkan putusan yang berdasarkan hukum yang berlaku. Yang keempat, penyelidikan. Kadang-kadang peradilan umum dapat memerintahkan penyelidikan terkait kasus yang mereka tangani seperti pengumpulan bukti atau pemeriksaan saksi. Yang kelima, perlindungan hak asasi manusia. Mereka memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak asasi manusia terlindungi selama proses peradilan, termasuk atas keadilan, pengakuan, dan persamaan di hadapan hukum. Karena peradilan umum dapat mensanksi mereka, dapat menentukan hukuman atau sanksi yang sesuai pelanggar hukum seperti penjara, denda, atau sanksi lain. Yang ketujuh, pemeriksaan kasasi. Dalam kasus peradilan umum juga dapat memeriksa kasasi atau banding terhadap putusan dari pengadilan di tingkat lebih rendah. Di sini kelompok kami mengangkat dua contoh kasus yang digelar di peradilan umum. Yang pertama, kasus penganiayaan David Ozora dilakukan Mario Dandi dan hakim memutuskan untuk memvonis Mario Dandi dengan 12 tahun penjara. Mario Dandi menggelar sidang pengadilan negeri Jakarta pada 6 Juni 2023 silam. Akan melanjutkan contoh kasus yang digelar di peradilan umum, yaitu kasus korupsi mantan Menteri Pertanian, yaitu Syahrul Yassin Limpo. Syahrul Yassin Limpo atau disebut SYL tidak diterima
diterima dirinya sebagai tersangka. KPK menjerat Syahrul Yassin Limpo dengan pasal 3 dan 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pemberantasan tindak pidana pencucian uang sebagai bentuk perlawanan. Ia mengajukan gugatan pra peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas penempatan dirinya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Perlawanan Syahrul Yassin Limpo terhadap KPK dilakukan tidak sampai 24 jam setelah resmi menyandang status sebagai tersangka. Syahrul tidak diterima dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Syahrul Yassin Limpo menilai proses penempatan tersangka dilakukan KPK tidak sesuai. Terima kasih. Kelompok kami dapat memberikan beberapa saran agar peradilan umum bisa lebih baik lagi dan dipercaya oleh masyarakat. Yang pertama, kepatuhan umum. Pastikan bahwa hukum dan prosedur peradilan diikuti untuk memastikan keadaan dua transparansi. Nah, ini yang paling penting. Jadikan proses peradilan lebih transparan, termasuk dalam kedua jadwal persidangan, keputusan hakim, dan akses informasi publik. Kepastian hukum. Pastikan bahwa putusan pengadilan memberikan kepastian hukum sehingga masyarakat tahu apa yang diharapkan mereka. Kualitas hakim pilih yang berkualitas, adil, dan berintegritas untuk memastikan keadilan dalam pengadilan. Kelima, bantuan hukum. Sediakan bantuan hukum yang cukup mengakses peradilan. Yang kedua, alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi, beban peradilan. Ketujuh, pemberantasan korupsi. Lakukan langkah tegas untuk mencegah korupsi di dalam sistem peradilan. 8. Edukasi publik. Edukasikan masyarakat tentang hak-hak mereka dan bagaimana sistem peradilan bekerja. 9. Evaluasi berkala. Lakukan evaluasi berkala terhadap sistem peradilan untuk memastikan efisiensi keadilan dan akuntabilitas keadilan. Kelompok kami yaitu kesimpulan peradilan umum adalah hasil akhir sebuah lembaga hukum di Indonesia yang bersifat umum dan harus ditegakkan dengan baik. Tidak boleh runcing ke bawah dan sistem hukum yang berlaku di Indonesia harus berlaku dengan baik. Ini bisa berupa putusan bebas jika terdakwa dinyatakan tidak bersalah, atau putusan bersalah jika terdakwa dinyatakan bersalah. Peradilan umum dapat mengandung hukuman atau sanksi yang harus dijalani oleh terdakwa jika dinyatakan bersalah. Sesuai dengan hukum yang berlaku, peradilan umum harus didasarkan pada bukti dan prosedur yang sah dalam sistem hukum yang berlaku dan mematuhi prinsip-prinsip keadilan.